Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor, cerita dari Dioseta. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya, bisa dilihat di deskripsi. Ini adalah lanjutan dari 5 bagian sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1 dan 5 lewat link di bawah ini. Pagelaran tengah malam. Suara alunan gamelan yang mendayu-dayu terdengar dengan sangat indah. Tetesan air yang jatuh ke sendang membuat suara itu menjadi terlalu nyaman untuk didengar. Namun sayangnya suara itu berasal dari demit dari alas mayit. Indahnya suara gamelan itu memancing seluruh penghuni alas mayit untuk berkumpul di tempat ini. Mulai dari pocong, makhluk raksasa bertubuh besar hingga mayat-mayat dengan tubuh yang tak berbentuk menyaksikan kami dari seluruh penjuru hutan, seolah menyaksikan suatu pertunjukan. Aku dan Cahyo sudah bersiap untuk menyerang kedua manusia penyebab semua ketuaan ini, Pak Kades dan Aswangga. Namun serangan kami terhenti oleh sebuah kekuatan yang berwarna hitam pekat, dan itu muncul dari Aswangga yang menghadang kami. Hei Aswangga, untuk apa kamu menjual dirimu pada setan-setan laknat itu? Tanyaku yang masih berharap Aswangga masih bisa diselamatkan. Untuk apa? Kekayaan, kekuatan, dan hidup abadi. Tentu saja untuk itu semua, ucapnya sambil tertawa meledekku. Saat ini sudah tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkanku, lanjutnya. Aku heran mengapa Aswangga menjadi percaya diri seperti itu. Tenan, lihat, bukannya itu anak buah Aswangga, ucap Cahyo sambil menunjuk pada setumpuk mayat yang dipersembahkan di sebuah candi. Dan kue anak buahmu sendiri kamu jadiin tumbal. Cahyo merasa emosi dengan perbuatan Aswangga. Itu salah kalian. Kalau kalian tidak mengacau, aku tidak perlu menumbalkan mereka untuk mendapatkan kekuatan ini. Aswangga memamerkan dirinya yang diselimuti kekuatan hitam. Hadapi aku, akan kuhabisi kalian satu persatu. Suara gamelan mengiringi mulainya serangan Aswangga kepada kami. Sebuah pukulan mengarah kepada Cahyo dan membuatnya terpental. Aku mencabut keris milikku dan menusukkannya pada Aswangga. Namun tak sedikit pun ujung keris itu masuk ke dalam tubuhnya, yang malah dibalas sebuah tendangan yang melemparkanku tak jauh dari tempat Cahyo tersungkur. Kamu mengorbankan nyawa anak buahmu cuma untuk kekuatan seperti ini? Tantang Cahyo sambil membersihkan darah yang menetes dari mulutnya. Udah Cahyo, kamu istirahat dulu. Aswangga biar aku yang hadapi, ucapku pada Cahyo. Enggak Danan, aku butuh pemanasan. Cahyo merapalkan sebuah mantra, merubah kedua tangannya menjadi lengan kera raksasa dan segera menerjang Aswangga. Sombong sekali kalian. Pukulan Aswangga yang diselimuti kekuatan hitam beradu dengan lengan kera milik Cahyo. Namun kali ini Aswangga yang terpental. Sekali lagi Aswangga mencoba menyerang Cahyo, namun dibuatnya terpental lagi. Untuk adu ilmu, fisik Cahyo memang sangat bisa diandalkan. Hampir semua serangan Aswangga dibuat terpental Cahyo. Brengsek, tidak mungkin kekuatanku kalah, ucapnya yang disusul dengan pukulan berikutnya dari Cahyo. Menyerah saja, kekuatanmu itu tak mungkin bisa mengalahkan kami, ucap Cahyo memperingatkan Aswangga. Gak usah sombong kalian, sudah berapa tumbal yang kalian berikan untuk kekuatan itu? Aku akan memberi lebih, ucap Aswangga sambil menoleh kepada Pak Kades yang melihatnya dari belakang. Wajah Cahyo terlihat emosi. Sekali lagi pukulan diarahkan pada Aswangga dan membuatnya tersungkur di tanah. Tumbal, seenaknya kamu bicara. Bok pikir aku mau menggunakan cara biadab itu, ucap Cahyo sambil menghampiri Aswangga dan mulai memukulnya lagi. Kamu tidak tahu berapa ribu hari puasa yang dilakukan oleh Danan. Kamu tidak tahu berapa ayat suci yang dilapalkan dan dilantunkan Pak Sardi. Kamu tidak tahu berapa banyak yang ditolong oleh mereka, hingga Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan ini pada kami untuk menolong orang-orang yang lebih banyak lagi.
Cahyo berusaha menyadarkan Aswangga. Namun sebelum mendaratkan pukulannya lagi, Pak Kades melompat dan bersiap menyerang Cahyo yang membuatnya memilih mundur. "Cukup Aswangga, kamu belum bisa mengalahkan mereka," ucap Pak Kades. "Terus kita harus bagaimana?" tanyanya dengan suara yang lemah karena efek dari serangan Cahyo yang bertubi-tubi. "Kita selesaikan dulu perjanjian kita. Kamu sudah mendapat kekayaan dan kekuatan. Sekarang akan kuberikan kau kehidupan abadi," ucap Pak Kades yang menghampiri Aswangga. Sebuah pasak kayu dikeluarkan oleh Pak Kades. Ujungnya diukir dengan tajam dan diarahkan kepada Aswangga. "Pak Kades, untuk apa pasak itu?" tanya Aswangga yang mulai merasa takut. "Tubuh kakek-kakek ini sudah sangat lemah. Aku butuh tubuh yang lebih muda untuk mendampingi dia dan menghabisi cucunguk itu," ucap Pak Kades. "Maksud Pak Kades apa? Bukannya Pak Kades berjanji akan memberikan hidup abadi?" tanyanya dengan putus asa. "Tubuhmu akan hidup abadi bersama rohku di dalamnya," ucap Pak Kades yang segera menusukkan pasak ke jantung Aswangga yang tak bisa melawan. Aswangga merontak sakitan. Ia merayap di tanah dan menggapai tangannya kepada kami. "Tolong, tolong!" Suara rintih keluar dari mulutnya yang disusul dengan darah hitam yang bermuncratan. Suara gong terdengar dipukul beberapa kali seolah menandakan mulainya peperangan. Setan wanita berbaju kebaya melayang menghampiri Pak Kades dan menarik roh keluar dari tubuh kakek orang tua itu. Sosok makhluk berwujud manusia dengan pakaian kerajaan keluar dari tubuh Pak Kades dan segera merasuki tubuh Aswangga yang masih tertancap pasak di jantungnya. Suara gamelan berbunyi semakin cepat. Di tengah-tengah sendang terlihat roh Laksmi yang mulai menari. "Mas Danan, suara ini," ucap Pak Sardi. "Benar Pak, ini gending alas mayit," ucapku sambil mengeluarkan tabuh watu waringin. Sebenarnya aku penasaran dengan gong besar di tengah sendang. Suara gong yang terdengar oleh kami bukan berasal dari gong itu. Sampai akhirnya aku tersadar bahwa gong itu berdiri di atas sebuah batu yang menyerupai akar pohon. "Cahyo, apa batu yang dibawa gong itu yang dimaksud Mbah Rusman?" Aku berbisik pada Cahyo. Cahyo memperhatikan apa yang aku maksud. "Oh, pantas gak kelihatan air hitam itu menutupi keberadaan watu ringin itu," ucap Cahyo. Mengerti dengan yang kumaksud, kami berdua segera berlari menerjang ke arah sendang Banyu Ireng. Namun sebuah serangan menghentikan kami berdua. Itu Aswangga lagi. Kali ini berbeda, pasak di jantungnya sudah menghilang. Namun wajahnya berubah menjadi mengerikan dengan kulit wajah yang terlihat melepuh. Demit wanita itu memakaikan pusaka yang dikalungkan di dadanya dan memberikan sebuah tombak untuk Aswangga. "Tidak mungkin Aswangga." Pak Sardi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aswangga tertawa dengan suara yang menyeramkan. "Aswangga, bukan, aku Pati Andaka yang akan menghabisi kalian semua." Menyambut kebangkitannya, makhluk hitam besar berwujud perempuan dengan cakar yang mengerikan menghampiri dan bersujud di depannya. Disusul dengan setan-setan yang dari tadi hanya melihat pertarungan kami. Pemandangan yang begitu mengerikan. Kali ini makhluk yang menghuni tubuh Aswangga memimpin ratusan demit bersama dengan setan penari di sampingnya. "Gila Danan, kita harus melawan demit sebanyak ini," ucap Cahyo. Suara petir menggelegar dan mulai turunnya hujan deras di hutan ini. Pak Sardi membaca mantra pembakar dan melawan demit itu satu persatu. Namun jumlahnya terlalu banyak. Cahyo segera menyusul Pak Sardi melawan demit-demit itu. Pikirku satu-satunya cara adalah mengalahkan iblis Pati Andaka itu. Segera aku membacakan ajian lebur seketi, sebuah pukulan jarak jauh untuk diarahkan pada iblis Andaka itu. Namun serangan itu tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya iblis itu menoleh ke arahku dan menyerangku dengan tangannya yang sudah menggenggam tombak tua di tangannya.
Aku mencoba menghindar, namun gerakannya terlalu cepat. Sebuah tusukan menembus tanganku yang mencoba menahan serangan itu. Kengerian tidak cukup sampai di sini. Dari arah pintu masuk hutan terlihat seorang menari tanpa sadar. Tidak hanya satu, beberapa orang lagi menyusul di belakangnya. Itu adalah warga desa. "Bapak, maafin Sekar nggak bisa jagain warga desa," ucap Sekar yang berlari dan berusaha menahan warga desa. "Sekar, jangan kesini," ucap Pak Sardi berusaha menghentikan Sekar. Pak Sardi kehilangan konsentrasinya. Sebuah serangan dari Demit, anak buah Andaka, membuat jatuh dan tersungkur. Suasana di alas mayit semakin mencekam. Kekuatan Eyang Widarpa dibutuhkan di sini. Aku menarik keris Raga Sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. "Jagat lelembut boten duwe wujud kulo nimbali. Surga loka, surga kayangan, ketuh muli sampun nampani, tekan asa, tekan sadanten." Di tengah hujan deras, sosok kakek tua berambut panjang berwarna putih muncul dari derasnya hujan. "Eyang kulo," belum sempat menyelesaikan kata-kataku, Eyang segera menyerang iblis Andaka dan membuatnya terpental. "Bocah asu, Demit ini biar jadi urusanku, kamu urusin warga desa." Eyang Widarpa membalanganku dan bersiap menghadapi iblis di tubuh Aswangga. "Tunggu, aku kenal kamu kakek tua." Andaka kembali berdiri dan menghadapi kami. Kamu itu Patih Widarpa kan? Kamu yang membawa pergi warga dan raja dari kerajaan," teriak Andaka dengan menunjuk kepada Eyang Widarpa. "Tunggu, Patih jadi Eyang Widarpa Patih yang menyelamatkan raja dan warga dari pemberontakan." Seketika aku teringat sebuah benda yang dititipkan oleh Pak Le, dan ternyata bentuk kalung itu tidak jauh berbeda dengan yang dipakaikan setan penari itu kepada Andaka. "Eyang, apa itu benar?" tanyaku pada Eyang yang tidak merespon ucapan Andaka. "Bukan urusanmu bocah asu, pergi. Masalah yang lebih besar ada di belakangmu," perintah Eyang Widarpa padaku. "Baik bah, sebelumnya terima ini dulu, ini titipan Nyai Suratmi." Aku menyerahkan sebuah pusaka kalung kuningan kepada Eyang. Ia segera mengenalinya dan segera mengenakannya. Hal yang aneh terjadi, tubuh Eyang Widarpa kembali tegak. Tubuhnya terlihat menjadi lebih muda, layaknya seorang patih kerajaan yang dapat diandalkan. "Jadi itu benar, Eyang Widarpa seorang patih?" tanyaku sambil sedikit tersenyum. Eyang Widarpa melihat dirinya yang berubah, namun ia kembali melepas kalung itu dan melemparkannya padaku. "Aku rabut tuh, dan Nyai Suratmi aku lebih suka dengan wujud ini," ucapnya yang segera mengayunkan cakarnya ke wajah busuk iblis reinkarnasi Andaka itu. Eyang Widarpa terlihat bisa mengimbangi Patih Andaka. Aku sedikit tenang dan meninggalkannya. "Cahyo, serahkan tabuh watu ringin pada Sekar, dan tahan demit-demit itu, biarkan Pak Sardi menggunakan geni baraloka kepada mereka," perintahku pada Cahyo. Cahyo memukul dengan keras ke arah tanah dan mengambil jarak dari makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak berbicara, mereka melakukan semua yang aku perintahkan. Hati-hati Danan, lawanmu perempuan, jangan lengah," ucap Cahyo yang mengetahui maksudku untuk menghampiri iblis wanita yang menyebabkan semua ini terjadi. Seolah mengerti kehadiranku, ia menyambutku dengan sebuah tarian yang gemulai. Tarian itu menjadi mengerikan ketika setan itu tersenyum mengerikan tanpa bola mata di wajahnya, dan dilakukan di atas tumpukan mayat tumbal dari Aswangga. Aku mengejarnya, namun setan itu melayang ke arah tubuh Lasmi yang tergantung, merasukinya dan menjatuhkan dirinya ke sendang Banyu Ireng. Roh Lasmi masih menari di sana, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dari dalam sendang Banyu Ireng terlihat tubuh Lasmi bangkit dari dalam air. Luka-luka pada tubuhnya sudah menghilang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Satu persatu baju Lasmi yang penuh darah dilepaskan, hingga tidak selai benang pun tertinggal di tubuh Lasmi yang indah itu. "Danan, ini aku Lasmi." Dengan tubuh yang basah dan tanpa pakaian, Lasmi menghampiriku dan melemparkan senyumnya yang manis. Seperti saat pertama kali aku datang ke desa Windu Alit.
Gak mungkin aku melihat semuanya. Kamu setan yang mencuri tubuh Lasmi. Aku membacakan mantra pada tanganku dan bersiap menyerang Lasmi. Namun keindahan tubuh Lasmi yang berada di hadapanku dan kenanganku bersamanya menahan itu semua. Cukup Danan, jangan sakiti aku lebih dari ini, ucap Lasmi dengan wajah membelas. Ucapan Lasmi benar-benar menyentuh. Aku tak tahu harus berbuat apa. Rasa bimbang yang amat sangat muncul. Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang benar. Di tengah sendang dan diterangi cahaya bulan, Lasmi berdiri anggun di hadapanku dengan memamerkan keindahan tubuhnya. Lasmi mendekat. Aku sudah tidak apa-apa Danan, aku cuma butuh kamu, ucap Lasmi menempelkan badannya padaku dan memelukku. Rasa bimbang dan kehangatan yang muncul di diriku membuatku tak mampu lagi menahan akal sehatku. Tanganku membalas pelukan Lasmi. Kulitnya yang halus dan pelukannya yang hangat membuatku merasa tenang. Lasmi, aku gak akan ninggalin kamu lagi. Danan, jangan dengerin, itu setan, teriak Cahyo yang masih berusaha menahan demit-demit di atas mayit. Aku tidak menghiraukannya dan mengikuti Lasmi yang berjalan menggandengkan tangannya di depanku. Nampaknya ia mengajakku ke sebuah candi di ujung sendang ini. Semua kenangan indah tentang Lasmi teringat dan dengan jelas di pikiranku ketika melihat senyuman itu lagi. Perlahan Lasmi berjalan di depanku memasuki sendang. Air dari sendang Banyu Ireng mulai menutup hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang aku melepaskan tangan Lasmi. Sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membatu berada di hadapanku. Sebelum Lasmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku semua tercengang. Setan itu membalikan badannya, wajahnya terlihat kesal. Kamu menipuku, ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Lasmi. Aku mengambil bongkahan besar batu ringin yang tercerai-berai. Bersama dengan itu terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu ini. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu. Ing sangi sore wit bayan iku manggon layone sang Prabu Kirusman Basukarna. Yang artinya di bawah pohon beringin ini bersemayam jasad sang raja. Cahyo, Kirusman Basukarna, jangan-jangan Mbah Rusman yang membuat gong ini, teriakku dari tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban Cahyo, setan Lasmi memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. Benar Mas Danan, jika nama itu terukir di sana berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan gending alas mayit dulu, ucap Pak Sardi. Batu ringin sudah di tanganku, namun apakah akan bekerja jika aku memukulnya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Aku mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bersiap memukulkannya ke gong itu. Lasmi mendekat kali ini dengan wajah mengerikannya telah menghilang. Mas Danan, jangan, aku gak mau berpisah lagi. Sekali lagi pesona Lasmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membatu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar di seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayit dan dimensi alam gaib. Dengerin setan laknat, walaupun kamu bawa puluhan wanita sepertimu ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku pada Sang Gusti Maha Pencipta. Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Lasmi. Sekali lagi tanganku menggenggam watu ringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan berhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tak sanggup menahan siksaannya, setan itu keluar dari tubuh Lasmi. Makhluk-makhluk itu tak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara itu, hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib.
Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Lasmi melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertayung dengan Eyang Widarpa. Andaka, kuberikan kekuatan Pati Gardapati padamu, habisi mereka dan bangkitkan aku lagi. Perintah makhluk itu sebelum meninggalkan alas mayit. Suara gong mendengung sangat lama, warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan Sekar. Setan-setan alas mayit pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan Sendang Banyu Ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka, ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. Jangan sombong, kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua, ucap Andaka. Cahyo yang tidak sabar, ia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangan Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo. Ia mencoba menahannya namun terpental hingga tersungkur di tanah. Gila, kekuatan macam apa itu? Ucap Cahyo dengan gelisah. Itu adalah kekuatan Andaka dan Gardapati, kedua pati kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi seperti saat melawan Prakaraswana? Ucapku pada Eyang. Bocah asu, dia itu di alam gaib. Yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu, jelas Eyang Widarpa. Ia maju mendekat ke Andaka seolah bersiap melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia, ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin, walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan ia saat masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berida mendekati ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Itu bayaran. Karena sudah menyebutku demit tua gila, kalian tidak usah ikut campur. Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Ya, pendam itu gak baik loh bah, ucapnya. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa dan mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling gak gunakan ini. Sebuah keris raga sukma peninggalan leluhurku kulepkan pada Eyang Widarpa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan menerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan Widarpa, tak ada satupun seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombong. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari serangan ini kan? Tanya Widarpa menerjang sekali lagi dan kali ini tusukan tepat di jantung Andaka. Berhasil, akhirnya keris raga sukma menembus tubuh Andaka. Namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang semuanya seranganmu tidak ada gunanya Widarpa. Setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar, semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tak berdaya. Aku bersiap menolong, namun Eyang Widarpa tetap menahanku. Mundur! Eyang Widarpa tetap berkeras menahan kami. Tapi Eyang, aku mencoba melawan. Aku ini demit, sudah tidak punya raga, ucapnya pada kami. Tapi kalian jangan sampai mati di sini. Benar kata Eyang. Dengan sedikit serangan dari Andaka saja kami bisa langsung kehilangan nyawa.
Tapi aku juga tidak bisa jadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan Pak Le dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cayo juga mengerti. Ia melakukan hal yang sama. Semoga saja ia dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Itu perbuatan Pak Sardi. Ia juga mencoba membantu Eyang Widarpa dengan mengirimkan api geni Baraloka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. Bocah asu, apa benar dasar raja dikuburkan di sana? Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah Waturingin. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang, jawabku. Sekali lagi hantaman keras diarahkan kepada Eyang, namun ia menghindar dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penjemuh dari Pak Le bekerja juga pada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang dan berdiri di atas Waturingin yang telah terpecah. Segera keris Raga Sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut layaknya seorang patih yang memohon kepada rajanya. Saya minta izin meminjam kekuatan sang raja. Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air di sendang Banyu Ireng surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasuki keris Raga Sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasa akan adanya bahaya, Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun Cayo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tidak bisa melalui Andaka, setidaknya Cayo bisa memberi waktu. Gunakan api Baraloka sekali lagi sebesar yang kalian bisa, perintah Eyang Widarpa. Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar menggunakan api geni Baraloka yang sudah membesar. Sekali lagi tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit patih dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkannya ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan patih kerajaan itu. Dan kekuatan geni Baraloka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu, mencabik-cabiknya dan menghabisinya dengan keris Raga Sukma yang tergenggam di tangannya. Suara mengarang terdengar di seluruh alas mayat, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami setelah serangan terakhir tadi. Eyang Widarpa masih tertunduk di atas Waturingin, tepat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang Widarpa, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. Danan, sekarang sudah selesai, ucap Eyang Widarpa padaku. Tunggu, kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah asu. Iya mbah, kita bisa kembali sekarang. Aku membalas ucapan Eyang Widarpa. Tidak, urusanku sudah selesai di alam ini, lanjut Eyang Widarpa. Maksud Eyang apa? Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Jasad sang raja sudah ditemukan, kekuatan kedua patih sudah sirna, sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alis mayit. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi di alam ini, jelas Eyang Widarpa pada kami. Berarti saat ini Eyang sudah tenang. Cayo mencoba memperjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih walaupun Eyang kadang kasar dan tak terkendali. Tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Danan, mengerti Eyang. Rasa terima kasih dan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang, ucapku pada Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup saat menghadapi musuh seperti Andaka maupun Brakaraswana. Simpan lagi keris Raga Sukmamu ke dalam sukmamu. Lapalkan mantra leluhur itu di saat kamu dalam bahaya. Eyang Widarpa memberikan keris Raga Sukma kepadaku. Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu? Tanyaku. Ia hanya menggeleng.
keris raga sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan. Dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku. Jelas Eyang Widarpa. Saat kamu membaca mantra itu dengan keris raga sukma, di genggamanmu leluhurmu yang lain akan datang membantu. Sepertinya aku mengerti dengan apa yang dimaksud Eyang Widarpa. Namun aku khawatir makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi. Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Sardi. Jaga desa Windu Alit, jadilah kepala desa dan gunakan api geni Baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini. Pesan Eyang kepada Pak Sardi. Sampaikan salam pada Pak Demo. Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintikan hujan yang mulai reda. Pagi mulai datang. Kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka, tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu. Kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gening alas mayit. Dari sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam di desa Windu Alit yang sebelumnya tertutup oleh kutukan. Mas Danan, Mas Cahyo yakin mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga nggak masalah kok, ucap Pak Sardi saat kami bersiap untuk kembali. Tuh Cahyo mau tinggal di sini nggak? Terkangen lagi sama Sekar, ujarku sambil meledek Cahyo. Enak aja, kalau kangen kan tinggal main kesini lagi, ya kan Sekar? Ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya mas, iya mas Cahyo bisa kesini kapan aja kok. Langsung ajak orang tuanya juga nggak apa-apa. Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil tapi rupanya tidak dengan Cahyo. Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. Lampu hijau tuh. Aku menepuk bahu Cahyo menyadarkannya dari lamunannya. Ya udah kami izin pamit ya. Sekar jaga baik-baik kedua orang tamu ya, ucap Cahyo pada Sekar, dan segera kami meninggalkan desa Windu Alit. Desa terpencil di kaki gunung Merapi dan menyimpan banyak misteri. Selesai kisah gending mayat. Terus ikuti channel berita horor dan bagaimana kelanjutan kisah-kisah Dananjaya Sambara. Ikuti kisah-kisah dari channel berita horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita dari berita horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.